pertama latar belakangnya kok pikirannya budaya jamur? Dulu awalnya kita kan coba-coba, awalnya ini kan jamur itu adalah barang yang apa ya, barang yang banyak orang suka, tapi jamur itu hanya tumbuh di tempat liar. Pada waktu itu masih 2009, jadi pada 2009 itu orang itu masih, jamur itu masih kayak kurang apa ya, kurang terkenal, hanya adanya di tempat-tempat liar. Jadi dari sana orang itu banyak yang suka. Jadi dari sanalah, dari situ saya uji coba, saya nyoba-nyoba buat dan belajar jadi tani jamur gitu, sampai sekarang. Berarti mulai tahun 2009 ya? 2009. Terus kalau boleh tahu apakah ada karyawan, dan jika ada berapa saat ini karyawannya? Karyawannya Mungkin 2. membantu karyawannya. Jadi ada yang membantu setiap harinya. Dalam melakukan usaha jelas ada kan masa sulitnya Mas ya. Nah, kendala apa yang pernah dialami Mas selama menggeluti usaha jamur ini? Kalau masalah dalam budidaya jamur ini, kira-kira dulu itu pernah waktu pertama-tama itu waktu belajar, itu dulunya kita dalam pembuatan media itu kurang bagus. Misalnya satu, nutrisinya masih kurang bagus, jadi hasil jamurnya kurang bagus, yang pertama. Yang kedua itu dulu juga pernah proses steril, jadi kan ada bermacam-macam proses. Ada yang pertama itu proses apa itu, penyapuran, kita mencampurkan media dulu, habis itu pengepakan, habis pengepakan kita lakukan proses steril. Jadi waktu itu masih belum tahu gimana cara proses steril yang bagus, yang baik itu. Jadi terjadi permasalahan dalam proses steril. Jadi di sana kita itu membuat media itu kurang matang, jadi medianya kurang bagus untuk tumbuhnya jamur. Jadi terserang oleh bakteri atau jamur-jamur lain. Kalau bahan-bahannya untuk medianya itu apa aja, Mas? Kalau medianya itu yang pertama itu di sini itu terdiri dari serbuk. Serbuk biasanya kita itu pakai serbuk kayu sengon. Kayu sengon. Ya, yang utama. Terus nantinya ada dedak itu atau begatul. Terus habis itu ada jagung. Itu jagung yang halus loh, apa? Yang flat biasanya. Dicampur gitu. Ya, dicampur. Habis itu ada juga nanti kapur bubuk, ada juga nanti tetes, ya macam-macam. Ditaruh di plastik itu. Iya, nantinya ini kan ada alat sendiri, jadi untuk nyampur ini kita pakai alat juga. Dari situ harus campur langsung pengepakan di sana. Terus keuntungan dan kerugian apa selama menggeluti usaha jamur ini? Kalau keuntungannya, kita itu yang pertama itu kita bisa, yang utama dari kami itu adalah bisa mempekerjakan wilayah kita. Itu jalan satu-satunya di sana. Jadi di sana paling tidak ada teman-teman yang nganggur, mayoritas anak-anak yang masih sekolah yang bantu-bantu di sini. Jadi mereka itu kalau sepulang sekolah daripada main kemana-mana, biasanya mereka ke sini. Jadi kita ngajak mereka untuk belajar untuk berwirausaha, yang pertama. Yang kedua apa tadi? Yang kedua kerugiannya. Kerugiannya, kalau masalah kerugiannya kita itu kalau memang itu sudah, kalau ada permasalahan dalam pembuatan medianya atau apanya yang jadi nggak jadi untuk masalah steril. Nah, ada banyak, ada masalah steril, ada pengaruh dalam bibit, ada nutrisi, jadi sanalah kerugiannya. Keuntungan selama panennya itu, Mas? Jadi keuntungan panennya itu di sini kurang lebih minimal satu media jamur itu, satu media jamur tadi itu kurang lebih 6 on. Jadi itu biasanya teman-teman di sini kalau biayanya itu belinya 2.500. Jadi proses penjualannya hasil jamurnya itu 6 on dengan harga tergantung. Misalnya dijual misalnya jelek-jelekan lah harga 1.000. Misalnya dijual per onnya harga 1.000. Jadi kalau 6 on itu nanti hasilnya 6.000 setiap media. Satu media. Kalau Mas sendiri di sini keuntungannya berapa sebulannya itu sekali panen?
Saya di sini enggak, kebetulan hanya pembuat ya. Hanya membuat. Saya di sini hanya pembuat media. Kita hanya media, pembuat media karena kita sudah ada kelompok tani jamur di wilayah sini. Jadi ada kerjasama antara kelompok satu dengan yang lain. Semuanya itu ada jaringannya, ada alurnya. Jadi saya yang membuat di sini. Mereka yang budidaya. Nanti ada 4 teman saya itu dia membudidaya. Ada juga yang bagian pemasaran satu. Jadi mereka itu jamurnya jadi satu nantinya. Rasanya jadi satu. Ya, hasil jamurnya itu dijadikan satu. Jadi, Itu bagian apa? oh bukan, setiap pembudidaya kan beda antara pembudidaya satu dan pembudidaya yang lain. Budidayanya berapa media kan tergantung lokasi dari mereka. Ini malah ada yang sudah kuat 10.000 media. Kalau tadi yang tadi itu ya kurang lebih kisaran 2.500 sampai 3.000. Jadi kalau di sini sendiri itu medianya itu per bulannya membuat media di sini itu kurang lebih minimal per bulannya sudah 4.500. Jadi di antara 4.500 sampai 5.000 di sini per bulan. Media. Baik media yang sudah siap tumbuh gitu per bulan. Dari awal memulai usaha sampai saat ini kan pasti ada inovasi atau perubahan-perubahan. Mungkin seperti itu. Kalau masalah inovasi kita sudah pernah nyoba-nyoba. Awalnya kita menggunakan media kayu kan awalnya kita biasa pakai sengon, Iya. terus kita coba-coba pakai kayu keras, Serbuk lainnya. serbuk yang lain, misalnya kayu jati apa gitu. Kalau asli kayu jati prosesnya masih lama, lebih lama. Jadi kalau proses ada juga proses kita pernah menggunakan kayu mangga, kita di sana juga pernah. Tapi yang memang prosesnya lama. Jadi yang proses yang terbaik adalah ini. Ya. Sengon. Jadi dulu juga pernah kita coba dari media jerami. Media jerami itu nggak tahu ya kok nggak tumbuh. Jadi media jerami untuk itu belum tumbuh. Jadi kita masih penasaran untuk pembuatan dalam media jerami. Jadi kita nantinya akan tetap uji coba terus untuk media jerami. Berarti nyoba media lain juga. Iya. Tapi sekarang yang dipakai kayu sengon. Jadi kayak serbuknya serbuk media kayu semua. Apa lagi? Mungkin Pak, rekomendasi. Iya, kalau ada enggak Mas kayak masukan buat yang ingin memulai, misalnya pengen memulai buat media juga atau pengen memulai budidaya jamur, itu ada masukan atau saran gitu Mas? Rekomendasi. Jadi untuk yang pertama itu adalah untuk pembudidaya. Kalau yang untuk pembudidaya itu, kalau saran saya sebelum memulai usaha kita kan harus membuat lokasi atau tempat untuk tempat budidaya jamur. Jadi usahakan tempat tersebut itu sama dengan hal kita duduk di bawah pohon apa? Pohon bambu, barongan lah dari Wong Jawa. Ya, kalau kalian duduk di bawah barongan, terus barongannya disiram, di sana kan suasananya bisa gimana gitu? Sejuk, sejuk. Lah, jadi posisi jamur itu yang bagus, yang sangat bagus itu adalah seperti itu. Gitu. Tempat yang sejuk itulah tempat yang bagus untuk media jamur. Jadi kalau untuk pemula biasanya di sana. Mayoritas kalau di wilayah panas kita kan bagaimana cara membuat kumbung jamur atau tempat tumbuh jamur itu sebagus mungkin atau sebaik mungkin. Bagaimana jamur itu bisa bisa tumbuh dengan bagus. Kalau nggak gitu ya ada aja sama permasalahan. Biasanya jamur kering apa gitu atau nggak tumbuh gitu pasti ada. Selain dari tempatnya apa lagi Mas? Kelembapan juga lokasinya. Jadi yang paling pengaruh itu yang memang di sana faktor itu. Sirkulasi udaranya harus dijaga, terus kelembapan udaranya harus dijaga, itu sangat penting. Jadi masalah angin atau sirkulasi itu juga berpengaruh besar karena di sana itu biasanya jamurnya itu kalau terlalu besar di sirkulasi itu jamurnya bisa kering.
Jadi itu kendala. Jadi kita bagaimana cara membuat tumbung kita seperti tempat di mana jamur liar itu tumbuh. Nah, jadi begitu kita Yang sulit lakukan. berarti kalau kemarau panas gitu. Nah, resikonya biasanya itu kalau sudah hampir musim hujan. Di sana itu sudah angin kan sumuk lah istilahnya apa? Angin kan tidak ada. Iya. Terus udara sangat panas. Jadi di sana kendalanya. Biasanya itu terjadi di bulan-bulan November, itu bulan November sama Desember. Jadi kendalanya Pas awal-awal mau hujan. ya awal-awal mau musim hujan. Biasanya jamur itu dipakai kayak dibuat masak apa aja sih? Biasanya di Bisa sini diinovasikan Iya. ke apa aja. dulu di sini pernah juga mengikuti kegiatan seperti lomba desa. Kita itu dijadikan peserta untuk kegiatan lomba UKM-nya. Jadi di sini itu kemarin itu kita mengeluarkan satu sate jamur. Oh, Sate jamur yang pertama, yang kedua botok jamur, yang ketiga crispy jamur, terus yang keempat itu apa? Tumis jamur. Itu. Yang ini masih mau dicoba untuk sosis jamur. Khusus jamur. Jadi rencananya kita mau coba untuk pembuatan sosis jamur. Ya. Tadi kayak masih ada untuk yang apa? Untuk proses pembuatan. Iya, Nah, pembuatannya. bagaimana apa? proses Masukan bagi proses yang pertama. Mm-mm. Jadi mungkin masukan bagi yang mau pemula atau belajar membuat itu, kalau bisa intinya di sana itu adalah proses jamur itu adalah bersih, steril. Jamur kalau sudah steril, media itu kalau sudah steril pasti jamur itu pasti nanti kalau ditanam dikasih bibit jamur itu pasti bagus. Kalau jamur ini apa ada hamanya juga? ada. Jamur itu ada hamanya. Misalnya itu kalau hamanya seperti satu kecoa biasanya, tapi kecoa itu makan bibit jamur yang mau tumbuh. Oke, jadi di sini ini biasanya itu ini adalah pembuatan medianya. Jadi di sini kita membuat media bedok ini. Jadi kita membuat media bedok jamur ini dengan cara yang seperti ini, yang kita manual lah, karena kita nggak punya alat. Tapi sebelumnya ini kita melakukan proses pencampurannya media. Jadi proses pencampurannya media kita sudah menggunakan alat. Sekarang inovasinya Ya, jadi kita menggunakan alat. Jadi awalnya kita hanya menggunakan Manual. cangkul manual biasa. Sekarang kita sudah mulai menggunakan alat. Yang itu alatnya. Ya, ini jadi alatnya gini. Jadi gitu. Jadi untuk membuang bakteri-bakteri yang ada di sini dipanaskan ini. Jadi habis dipanaskan kita masuk ke proses pemasangan bibit. Setelah panas ini didiamkan ya kurang lebih 24 jam lah biar lebih dingin. Jadi habis dari proses steril tadi, ini hasilnya. Jadi ini hasilnya setelah disteril kita masukkan sini. Jadi di sini ini kita masukkan bibit. Setelah steril ini adalah bibit jamur tiram putih. Kebetulan kita pakai jamur tiram putih untuk wilayah sini lumayan bisa. Kalau jamur coklat kita untuk wilayah sini terlalu panas jadi nggak bisa tumbuh gitu. Jadi kita menggunakan media bibit jamur tiram putih. Kita untuk alat-alatnya di sini udah. Jadi kita pertama seperti ini. Jadi ini bibitnya kita keluarkan dari sini, terus kita masukkan sini, masukkan dalam sini ya. Habis itu kita tutupnya tadi kan pakai tutup seperti ini. Terus kita ganti pakai tutup koran terus agar kita aja. Ya, tapi ruangannya juga harus steril. Kalau ruangan tidak steril biasanya mudah terserang bakteri. Jadi yang terserang bakteri seperti itu. Ini kan seperti medianya kurang bagus. Ada dua warna. Ini yang gagal. Ya, jadi
ada bakterinya di dalam, jadi ada tumbuh jamur liarnya gitu. Jadi sterilisasi untuk media itu sangat penting untuk jamur. Jadi kalau yang mau buat awal, belajarnya untuk steril dulu gitu. Jadi Biasanya dari pertama pembibitan sampai panen tuh butuh waktu berapa lama? waktunya itu kira-kira kurang lebih dalam proses setelah pembibitan itu kurang lebih 40 hari. 40 hari sudah bisa, insya Allah sudah bisa panen kalau memang tempatnya bagus atau sesuai. Tapi kalau tempatnya kurang bagus, ya otomatis jamur tersebut Akan nggak bisa tumbuh atau gimana. Ini proses kami yang terakhir, jadi proses ini ada proses inokulasi atau proses gimana menumbuhkan miselium jamur. Jadi di sini kita menumbuhkan miselium jamur. Tadi bibitnya kita taruh di atas ya. Bibitnya kan ini kita taruh di atas. Ya, putih-putih. Terus bibit tersebut akan tumbuh dan putihnya ini, poranya ini atau akarnya lah. Akarnya ini sampai memenuhi semua. Memenuhi semua seperti ini. Gimana? Yang ini. Ya, seperti ini. Jadi akarnya itu full putih semua. Oh, jadi putih-putih ini akarnya, Mas. Ya, ini akar spora. Ya. Jadi kalau memang sudah gini, nanti bisa tumbuh seperti ini. Ini mulai. Nah, ini sudah mulai tumbuh. Nah, ini sudah tumbuh jamurnya. Kalau sudah putihnya penuh, kalau nggak penuh, nggak bisa tumbuh masih. Kecuali kalau media tersebut sudah terjadi kontaminasi, misalnya di sini airnya terlalu banyak, itu sudah bisa membuat jamur tersebut kurang bagus medianya. berarti harus teliti. Jadi perlu pengalaman atau belajar lah kalau untuk yang lokal. Kira-kira segini ini berapa, Mas? Berapa media ini? Kalau di sini fullnya ini kurang lebih kisaran 7.000 media. Banyak. Ya. Jadi untuk ini aja sudah kurang lebih 400-an satu rak. Jadi dikali berapa gitu aja. Emang ya dari Iya, kota. biasanya mesin. Pernah memang dulu waktu kita masih awal kita belum bisa belum berani karena maksudnya pemesanan itu kita pernah satu kali dari Bali pun pernah. Dari Bali pernah, dari Surabaya pernah. Itu dia minta media jamur tersebut kirim lewat travel. Tapi kita nggak sanggup, nggak berani karena perjalanannya kalau kembali itu berapa jam. Jadi jamur itu kekuatannya kan nggak lama. Jadi dalam beberapa hari jadi rusak. Ya takut rusak karena kita yang tetap tanggung jawab nantinya. Jadi daripada kita tanggung jawab atau apa di belakang hari kita nggak berani. Jadi intinya enggak menerima apa pemesanan dari jauh. Kalau dari jauh sementara kita tidak karena kita ada kelompok. Jadi kita kelompok, kita mengutamakan kelompok tersebut. Ngurusi kelompok. Nah, kelompok tersebut gimana kelompok terus berjalan Terus paling berkembang. ya terus berkembang, paling tidak sekarang mulai 2012 kelompok tersebut dibuat sampai sekarang tetap berjalan gitu. Jadi kerjasama kita utamakan.